Wow, 10 tahun mendatang. Sebenarnya jangankan 10 tahun mendatang ya, dari sejak saya kembali ke Indonesia 2014 sampai sekarang aja sudah banyak banget hal yang berubah. 2 tahun terakhir ini bagaimana Indonesia bisa kita menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi, dengan aplikasi Peduli Lindungi kita bisa mengatasi COVID-19 seperti ini. Ya, so I truly believe 10 years from now Indonesia bisa menjadi pemain bukan hanya negara berkembang tapi negara maju dan menjadi macan di Asia Tenggara, di Asia ya, dan lebih banyak lagi karya-karya anak bangsa yang ada di luar negeri. Iya. Wow, luar biasa. Tapi yang paling penting yang sungguh susah pengen lihat adalah 10 tahun mendatang sumber daya manusianya yang ada di Indonesia itu jauh lebih baik lagi dan berkualitas. Menurut saya itu sih yang paling penting ya. Karena yang paling penting kan sumber daya manusianya, orang-orangnya seperti apa. Saya sometimes kadang-kadang kalau kita berbicara tentang harapannya untuk Indonesia, gimana caranya, sometimes kadang-kadang terlalu besar banget, udah deh nggak usah mikir jauh-jauh. Yang paling penting sebenarnya asalkan setiap dari kita sungguh-sungguh menjalani peran kita yang sesungguhnya dengan sebaik-baiknya. Itu aja, kalau semua bisa melakukan itu, ya Indonesia udah pasti akan jadi lebih baik gitu. Jadi sebelum kita mikirin orang lain, sebelum kita mikirin gimana ya, at least make sure aja kita menjalankan peran kita dengan baik dan sudah menjalani hidup ini sebaik-baiknya. Have you really done your best in your profession gitu? Maksudnya sebagai ibu rumah tangga, apakah Anda sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu? Ya kan, sebagai seorang fashion designer, apakah Anda sudah benar-benar memberikan yang terbaik sebagai seorang fashion designer? Sebagai seorang YouTuber, apakah konten-konten yang kamu buat itu sudah sungguh-sungguh konten-konten yang baik gitu? Jadi again, asalkan kita tahu apa role kita dan menjalankan role peran itu dengan baik, menurut saya ya itu saja sudah cukup untuk bisa membuat Indonesia lebih baik gitu. Nah, dan untuk tahun 2022 there is no uncertainty, pasti akan banyak perubahan, pasti akan banyak ketidakpastian, tapi itu jangan kamu jadikan alasan untuk rebahan, untuk berhenti, untuk gak ngapa-ngapain. Itu penting banget, oke? Karena emang nggak bosen ya setiap tahun alasan lagi gitu. Emang nggak bosen setiap tahun buat resolusi tapi ujung-ujungnya nggak diwujudkan gitu. Nah jadi tahun ini embrace every moment. Kita lebih banyak bersyukur, kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Menurut saya itu penting. Tetap punya mimpi, tapi yang paling penting bukan hanya punya mimpi tapi juga punya strategi dan aksi untuk mewujudkannya. Menurut saya itu penting banget sih. Harus tetap, you have to keep doing, keep moving, keep bergerak. Karena itulah saya selalu bilang, mungkin ada banyak hal yang hilang dalam hidup kita, banyak hal yang berkurang selama 2 tahun ini gara-gara pandemi. Tapi yang paling penting, ya jangan pernah hilang harapan. Karena selama kita masih punya harapan, kita masih punya kekuatan untuk berjalan. Dan selama kita masih berjalan, masih bergerak, ya kamu masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Ya, itu sih menurut saya yang paling penting. You have to keep moving forward. Aku makanya selalu bilang, mimpi tanpa aksi itu hanyalah sebuah ilusi. Jadi halusinasi ya. Oke, aku benerin karena netizen kan. Yes. Netizen kayaknya kata-kata ilusi kurang nancep. Oke, jadi aku revisi. Mimpi tanpa aksi hanyalah sebuah halusinasi. Nah, jadi kalau nggak mau halu di tahun 2002, ya harus take action, bergerak. Iya, dan jangan terbuai dengan mimpi di masa depan sampai kamu lupa tugas kamu hari ini. Benar. Setiap kita punya tugas, lakukan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.